Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasya Tristan Andrio dari kelas 1210. Di sini saya akan melakukan pengayaan sosiologi semester 2. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang tindakan sosial dan interaksi sosial. Yang pertama yaitu tindakan sosial. Pengertian dari tindakan sosial sendiri adalah salah satu konsep mendasar dalam ilmu sosial, termasuk sosiologi. Manusia bersama dan berinteraksi dengan orang lain melalui tindakan sosial. Bahkan menurut Max Weber, pemahaman terhadap tindakan sosial yang dilakukan individu akan membawa kita memahami kondisi sosial dengan lebih baik. Saat melakukan tindakan sosial, individu berupaya menangkap makna simbolik yang dapat diperoleh dari tindakannya tersebut. Hal ini berarti tindakan sosial merupakan tindakan sadar karena melewati serangkaian proses berpikir yang menghasilkan makna. Tindakan tersebut juga bukan hanya perbuatan spontan yang sekedar merespon stimulus atau rangsangan. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri tindakan sosial. Yang pertama yaitu dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain dan dipengaruhi orang lain. Yang kedua, mempunyai arah dan akibat. Tindakannya tersebut mempunyai makna. Selanjutnya yaitu tipe tindakan. Yang pertama yaitu ada rasional nilai. Tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan nilai yang dianggap baik, lumrah, wajar, atau benar dalam masyarakat. Yang kedua yaitu ada rasionalis instrumental. Tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan praktis yang didasarkan pada kesesuaian antara tujuan serta ketersediaan alat yang digunakan untuk mencapainya. Tindakan ini disebut rasional karena dilakukan dalam interaksi sosial. Selanjutnya yaitu ada interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Adapun interaksi sosial menurut Bonner adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang aksinya dari individu dapat dipengaruhi atau merubah kehidupan individu lain. Selanjutnya yaitu ciri-ciri tindakan sosial. Yang pertama yaitu jumlah pelaku lebih dari seorang bahkan lebih. Yang kedua, adanya komunikasi di antara para pelaku dengan menggunakan simbol. Yang ketiga yaitu adanya tujuan-tujuan tertentu terlepas dari sama atau tidak sama dengan yang diperkirakan oleh pengamat. Berikut ada contoh dari interaksi sosial. Yang pertama yaitu individu dengan individu. Contohnya ketika bertemu saling menyapa, bertanya dan menginformasikan tentang apa yang dibutuhkan. Yang kedua, kelompok dengan kelompok. Semua warna desa bekerja bakti membersihkan selokan. Yang ketiga, individu dengan kelompok. Kepala sekolah sedang berbicara pada murid saat upacara bendera. Selanjutnya yaitu ada faktor interaksi sosial. Yang pertama yaitu imitasi. Meniru seseorang dalam hal gaya, sikap, perilaku, hingga penampilan terlihat menyerupai fisik seseorang. Biasanya faktor interaksi sosial ini dapat terjadi pada individu yang ngefans dengan salah satu idolanya. Yang kedua yaitu sugesti. Seseorang yang terpengaruh karena adanya suatu dorongan diberikan orang lain dengan beberapa cara tertentu, yang dimana seseorang tersebut akan melaksanakan dengan apa yang disugestikan, terkadang tanpa berpikir rasional. Faktor ini dapat kita lihat ketika ada seorang anak yang diberikan nasihat oleh orang tuanya. Yang ketiga yaitu empati.
merasakan sesuatu yang dialami oleh orang lain, baik itu kebahagiaan maupun kesedihan. Selanjutnya, faktor interaksi sosial. Yang keempat, yaitu ada identifikasi, suatu pemberian tanda ciri khas, sehingga sebenarnya ini berkaitan dengan imitasi seseorang dengan keinginan sama atau identik, bahkan serupa dengan orang lain yang ditiru, contohnya idolanya, hingga menghilangkan jati dirinya sendiri. Yang kelima yaitu ada simpati. Bagaimana kita memperlihatkan sikap akan rasa tertarik pada seseorang, akan sesuatu hal dengan menerapkan nilai-nilai yang dianut oleh orang yang menaruh simpati. Dengan adanya faktor ini, maka seseorang akan tergerak hatinya untuk membantu orang lain. Jadi, tindakan sosial dan interaksi sosial secara keseluruhan, tindakan sosial dan interaksi sosial saling berhubungan karena tindakan sosial biasanya terjadi dalam konteks interaksi sosial, dan interaksi sosial mempengaruhi bagaimana tindakan sosial berlangsung. Jadi, itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.